Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 15 RBL TPB 19. Di sini kami ingin mengujikan hukum Bernoulli pada layang-layang. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kami perkenalan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Safinatun Naja dengan NIM 122410048, Prodi Sains Aktuaria. Nama saya Ciarani Syamai Johaningrum dengan NIM 122410051 dari Prodi Sains Aktuaria. Nama saya Dava Akbar Afsanjani dengan NIM 122410049 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 122160028 dari Prodi Matematika. Perkenalkan, nama saya Jonathan Adi Kristanto dengan NIM 122410050 dari Prodi Sains Aktuaria. Pengertian hukum Bernoulli. Bunyi hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Jika dikaitkan dengan hukum Bernoulli, maka gaya sebanding dengan tekanan, yang berarti layang-layang akan mengalami dua perbedaan kecepatan, yang mana kecepatan pada bagian atas lebih cepat karena menempuh jarak yang lebih jauh, sedangkan yang bawah memiliki kecepatan yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan adanya tekanan pada bagian bawah menjadi lebih besar dan layang-layang mengalami gaya angkat ke atas. Berikut rumus dari hukum Bernoulli. Layang-layang adalah salah satu permainan tradisional yang cukup populer. Permainan ini biasa dimainkan oleh berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Layang-layang merupakan permainan yang terbuat dari kertas atau plastik menggunakan kerangka bambu yang dihubungkan membentuk berbagai macam bentuk dan warna. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada benang nilon, yang kedua ada benang jahit, yang ketiga ada 4 rotan yang sudah dipotong, yang keempat ada isolatif, yang kelima ada gunting, dan yang keenam ada plastik atau kain yang berbentuk persegi panjang. Untuk prosedur pembuatan layang-layang, yang pertama kumpulkan bahan-bahan, yang kedua buatlah rangka dengan cara rotan diletakkan menjadi bentuk tambah dengan rotan horizontal diletakkan sedikit ke atas. Yang ketiga, ikat bagian tengah rotan menggunakan benang jahit. Yang keempat, ikat semua rotan sisi bagian tepi rotan menggunakan benang jahit dan lekukan rotan bagian horizontal. Yang kelima, kemudian letakkan kerangka yang sudah jadi di atas plastik dan bentuklah plastik mengikuti kerangka dan tutup bagian menggunakan isolatif. Yang kelima, bolongkan bagian sisi depan menggunakan gunting dan pasang benang nilon pada bagian tengah. Berikut video langkah-langkah dalam pembuatan layang-layang. Berikut ini video penerbangan layang-layang utama yang berbentuk seperti layang-layang pada umumnya dan layang-layang pembanding yang berbentuk seperti burung.
Berdasarkan praktik yang telah dilakukan, pada saat menerbangkan layangan dengan bentuk segi empat, layangan dapat dengan mudah meluncur ke atas pada saat awal permulaan. Namun, setelah beberapa saat, terutama saat angin yang terlalu kencang, layangan tidak dapat dikendalikan dan bergerak liar ke arah samping, menyebabkan layangan meluncur turun ke tanah dengan waktu yang singkat. Hal ini terjadi saat angin yang terlalu kencang. Jika kecepatan angin sedang, maka layangan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lebih lama dan cenderung stabil. Berdasarkan fenomena alam yang menjadi pendukung keberhasilan praktik penerbangan layangan ini, kondisi angin saat praktik dilakukan juga kurang mendukung, di mana kondisi angin tidak selalu tetap. Ada bagian waktu yang kondisi angin sangat kencang, bahkan ada bagian waktu saat angin tidak ada sama sekali untuk mendorong layangan. Pada percobaan penerapan hukum Bernoulli pada layangan yang telah kelompok kami lakukan, didapati bahwa kelebihan dari layangan yang kami uji cobakan adalah diberikannya variasi bentuk, di mana pada layangan utama adalah berbentuk bangun layang-layang pada umumnya, sedangkan layangan pembanding memiliki bentuk seperti menyerupai burung. Dan kelebihan lainnya dengan variasi bentuk ini, kelompok kami dapat mengetahui pengaruh bentuk dari layangan saat diterbangkan. Dan pada saat uji coba dilakukan, dapat diketahui bahwa bentuk yang berbeda membuat letak dari center of gravity atau CG dari layangan berbeda, di mana pada hal ini menjadi pembeda keseimbangan layangan saat mengudara. Pada percobaan penerbangan layangan yang telah dilakukan oleh kelompok kami, tidak hanya kelebihan yang kami temukan, terdapat beberapa kelemahan yang kami temukan, di mana bahan layangan yang digunakan merupakan bahan yang terlalu tipis, dan pada bagian penyatuan tiap bagian tidak menggunakan perekat yang mumpuni, sehingga saat diterbangkan ada bagian layangan yang robek, dan pada beberapa titik bagian sambungan layangan tidaklah rekat, sehingga pada beberapa titik sambungan layangan rawan dan memiliki bagian yang lepas sambungan. Dan pada sisi sayap layangan memiliki beberapa bagian yang tidak sama antar sayap kanan dan sayap kiri, atau bisa disebut bahwa center of gravity dari CG layangan pada posisi tidak seimbang. Hal inilah yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan saat layangan diterbangkan pada uji coba sebelumnya. Hal yang perlu diperbaiki. Hal ini menyebabkan perlunya beberapa perbaikan di mana tebal bahan layangan yang dipilih harus disesuaikan dengan luas sayap layangan dan kondisi lingkungan penerbangan. Dan pada saat penyambungan bagian layangan, diusahakan untuk menggunakan perekat yang bagus dan pastikan bahwa sambungan sudah terhubung dengan baik. Setelah layangan sudah jadi, lakukan uji center of gravity pada layangan untuk memastikan dan memperkirakan kondisi keseimbangan layangan saat berada di udara. Dan pastikan setelah layangan selesai dibuat, uji layangan dengan beberapa pengujian untuk mengetahui apakah layangan sudah dalam kondisi baik dan siap untuk diterbangkan. Sekian penjelasan mengenai uji coba penerapan hukum Bernoulli pada layang-layang. Terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.